Haleluya, shalom saudaraku, apa kabar? Pastinya kita luar biasa. Amin saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali ke dalam pengajaran online YouTube Betani Jakarta. Puji syukur, kami mengucap syukur untuk setiap saudara penonton setia YouTube Betani Jakarta. Pada malam hari ini topiknya sungguh cukup menarik saudaraku. 3 roh yang ditebar iblis di akhir zaman. Di dalam kehidupan kita sering mendengar akhir zaman. Sometimes akhir zaman itu adalah suatu perjalanan kehidupan. Jadinya, apakah kita di penghujung akhir zaman ini ada roh yang ditebar iblis dan kita menggunakan roh kita ini serupa dengan iblis atau serupa dengan Yesus? Nah, di topik kali ini ada beberapa poin-poin yang sangat menarik Bapak Ibu. Bagaimana tujuan hidup orang percaya? Apakah kita sudah menggunakan tujuan hidup kita serupa dengan Yesus? Serupa dalam kebangkitannya, serupa dalam kehidupannya, dan tujuan utama kita adalah memenuhi panggilan Yesus, berbuah, dan kita memenuhi panggilan Yesus. Memenuhi panggilan Yesus seperti apa? Dan kita dapat memenangkan jiwa-jiwa. Panggilan Yesus adalah kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Bagaimana cara memenangkan jiwa-jiwa ini? Gak susah-susah, gak panjang lebar saudaraku, jangan lupa share YouTube Betani Jakarta ini. Karena kami rindu tim Betani Jakarta, supaya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, supaya banyak orang-orang yang menyaksikan YouTube Betani Jakarta ini bertobat. Dan kerajaan Tuhan bisa ditinggikan. Itu kerinduan kami saudaraku. Dan pada malam hari ini, selalu saya ingat pesan dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Elizabeth Nuni, 3 hal. Apa itu? A, B, C. A, yang pertama adalah antusias. Bapak Ibu antusias dalam mendengarkan pengajaran online pada hari ini oleh Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto. Kemudian yang kedua, B. Nanti akan saya share link tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya masuk ke dalam YouTube ini, atau Bapak Ibu juga bisa bertanya di kolom live chat. Ada yang kurang paham, boleh langsung bertanya. Kenapa? Karena biar firman itu menjadi rema dan kita mengerti firman Tuhan tersebut. Yang ketiga adalah ABC tadi, antusias. Bertanya, yang ketiga adalah catat. Kenapa catat? Supaya kita bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, dan itu menjadi rema buat kita semua. Amin saudaraku. Kita siap memulai pengajaran pada hari ini. 3 roh yang ditebar iblis di akhir zaman. Saya undang hambanya Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto. Shalom hambanya. Haleluya, shalom. Dahsyat. Ya, dahsyat, luar biasa. Topiknya nih Pak. Boleh Pak, saya serahkan waktu dan tempat untuk Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto dalam mengajar pengajaran online pada hari ini. Silakan Pak. Puji Tuhan, terima kasih Mas Prim. Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Paulus Eko Dianto bersama dengan Anda semua untuk kita belajar akan pengajaran yang saya beri judul, yaitu 3 roh yang ditebar iblis di akhir zaman. Sebelum kita masuk di dalam pengajaran malam hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu supaya semua dituntun Tuhan, semua diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus yang dahsyat, Engkau bangkit dari antara orang mati, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberikan kuasa kepada kami orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kami mengalahkan kuasa kegelapan. Hari ini kami semua akan belajar akan kebenaran firman-Mu tentang tema 3 roh yang ditebar iblis di akhir zaman. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau yang tidak terbatas, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tetapi kami mau Tuhan pakai menyenangkan hati Tuhan, dan juga bersama dengan rekan-rekan kami semuanya, kami mendapatkan kelepasan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara-saudara, kita akan belajar tentang satu judul, yaitu 3 roh yang ditebar iblis di akhir zaman.
Kenapa kok hanya 3? Semestinya banyak, saudara. Tetapi 3 saja kita akan belajar bersama-sama. Supaya apa? Supaya di akhir zaman ini kita sudah tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menubuatkan, bahkan Alkitab sendiri mengatakannya bahwa sebetulnya kita ini tidak hidup lagi di permulaan penciptaan zaman, ya, tetapi kita hidup itu pada penghujung akhir zaman. Nah, saudara tahu bahwa di dalam penghujung akhir zaman ini tentunya iblis sudah mengerti, atau kuasa kegelapan sudah tahu kita akan kemana, manusia akan dikemanakan oleh Tuhan, dunia mau jadi apa. Makanya saudara-saudara, dikatakan di dalam Alkitab, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Ya, iblis terus bekerja dengan giat dan luar biasa. Dia mencari, di dalam Alkitab berkata, mencari mangsa yang bisa ditelannya, bukan dikunyah-kunyah ya, tapi ditelannya, saudara ya. Supaya apa? Supaya pada waktu dunia diakhiri nanti, maka iblis itu punya teman, saudara. Di neraka itu punya teman ya. Maka itu kita jangan sampai hidup di penghujung akhir zaman ini lalu kita dalam kondisi yang sukar seperti ini, dalam situasi pandemi yang serba sulit seperti ini, lalu kita menyerahkan kehidupan kita ini bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kesulitan yang ujungnya kita tidak mencari Tuhan, tetapi kita kembali lagi kepada dunia-dunia kegelapan. Ya, sukar mencari rezeki, sukar mencari berkat, akhirnya apa yang dikerjakan kembali lagi kepada okultisme ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mau bersaksi. Kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu dengan seseorang ya, dan sama-sama orang Kristen, walaupun dia Katolik ya, tetapi sama-sama pengikut Kristus. Rupanya dia sering melihat ya, mendengar khotbah-khotbah saya ya di media YouTube seperti ini. Lalu dengan terkejut dia berkata, "Oh, ini Pak Paulus ya?" Saya berkata, "Iya." Dan dia berkata, "Oh, Pak, gimana ya? Masa di dunia yang seperti ini, dunia yang sudah modern seperti ini, masih ada orang yang mencari pesugihan. Masih ada orang yang bersaing di dalam usaha dan bisnisnya, sehingga pada waktu dia kalah persaingan, lalu musuhnya ini bisa dikerjain dengan roh jahat." Ya, saya berkata, bisa ya. Karena apa? Ya, karena itu memang roh jahat itu dari awalnya ya, dari pada waktu Tuhan sudah mengusir Lucifer ya, tidak lagi menjadi bersama-sama dengan Tuhan, maka dunia ini sebetulnya sudah dilingkupi dengan kegelapan ya. Nah, pada waktu manusia gelap juga, manusia sulit juga kehidupannya, manusia masuk dalam masa-masa yang sukar, maka iblis menawarkan dirinya. Nah, maka itu, saudara-saudara, malam hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya kita akan belajar membaca dulu ya, membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18 ya. Suratan Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai yang ke-18. Saya minta Mas Prim membacakan buat kita semuanya. Puji Tuhan, silakan. Efesus pasal ke-6 ayat 10 sampai 18. Ayat ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, sampai di situ dulu Mas Prim ya. Saudara-saudara, jadi Alkitab menasihatkan kita ya, jadi ini tulisannya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ya. Dan dia berkata, dan malam hari ini kita imani bahwa ini firman memperingatkan kita semuanya, supaya kita menjadi orang yang kuat, bukan kuat atas dasar kemampuan kita, bukan kuat atas dasar kekayaan kita, pengetahuan kita, lalu
pengalaman kita, bukan ya. Tetapi Alkitab berkata ayat yang ke-10 tadi dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan ya. Sudah kuatnya di dalam Tuhan, lalu dikatakan dalam kekuatan kuasanya. Jadi bukan dalam kekuatan karena saya hebat, karena saya pinter, karena saya lulusan teologi ya, karena saya sekolahnya hebat terus, karena orang tua saya kaya, karena justru sebaliknya mungkin karena saya miskin, karena saya sakit-sakitan, bukan ya. Tetapi di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa? Sebab hari-hari ini kita mengalami hari-hari yang tidak terlalu baik, saudara ya. Dunia semakin hari semakin menuju kepada kehancurannya. Di sisi lain ada perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, saudara ya. Teknologi komunikasi, teknologi seperti ini virtual. Dulu kalau kita ibadah selalu kita bisa on-site ya, bertatap muka di gereja, ibadah doa malam dan seterusnya, ibadah hari Minggu dan seterusnya. Tapi kita dibatasi sekarang. Ada sebuah teknologi ya. Perkembangan zaman memang luar biasa, tetapi degradasi moral juga luar biasa. Degradasi iman juga luar biasa. Iblis bekerja siang dan malam mengganggu imannya orang-orang percaya. Maka itu ayat yang ke-11 dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ya. Jadi Tuhan berkata ya, kenakanlah seluruh perlengkapan, bukan satu, bukan dua ya, tapi seluruh ada berapa? Nanti kita baca, ada 5 perlengkapan ya senjata Allah. Untuk apa? Untuk melawan tipu muslihat. Yang dilawan itu tipu muslihatnya, bukan iblisnya saudara antep ya. Kalau sudah begitu menghantam iblis ya, saudara, kita ini umurnya berapa ya? Iblis umurnya jutaan tahun yang lalu. Jadi yang dihantam itu apanya? Yang dihantam itu adalah tipu muslihatnya iblis, kata Rasul Paulus ya. Karena perjuangan kita ini yang ke-12 dikatakan bukan melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penguasa-penguasa jahat, yaitu kuasa-kuasa kegelapan yang ada di udara, saudara ya. Karena itu ayat yang ke-13 menasihatkan kembali, sebab itu ambillah ya, bukan sebagian tetapi kata seluruh ya. Perhatikan di ayat yang ke-11 diulang lagi di ayat yang ke-13. Di dalam satu pembacaan saudara harus memikirkan ya, kalau di dalam berdekatan ayat itu ada 2 kata yang diulang, itu berarti sungguh-sungguh amat sangat serius ya. Di situ adalah sebuah penekanan. Dikatakan ayat yang ke-11 tadi ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lalu diulang lagi ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi sudah dikenakan, mengambil, suruh pakai semuanya. Ya, supaya apa? Supaya kita itu bisa tetap bertahan berdiri ya, supaya apa? Kita bisa menyelesaikan segala sesuatu di dalam dunia ini ya, bukan kita menjadi orang yang kalah, bukan kita menjadi orang yang sedikit-sedikit mencari pendeta, sedikit-sedikit mencari dukun, sedikit-sedikit mencari paranormal, sedikit-sedikit ya letih lesu dan berbeban berat, bukan, tetapi kita bisa menyelesaikan semuanya, finishing well ya, bisa menyelesaikan semuanya dengan baik ya, seperti orang berlari mengikuti pertandingan, saudara ya. Jadi finishnya itu dilakukan dengan startnya dimulai dengan baik, lalu diakhiri finish dengan baik. Walaupun mungkin di tengah perjalanan ada persoalan, di tengah perjalanan ada gangguan, tetapi terus kita melangkah, terus kita berjalan sampai kita akhiri ya pada finishing well ya, dan kita akan mendapatkan mahkota, kita akan menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Nah, saya minta dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai 18. Silakan Mas Prim. Ayat ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin.
Puji Tuhan. Terima kasih Mas Prim. Nah, saudara perhatikan, jadi kita disuruh untuk berdiri tegap, bukan berdiri miring, ya, bukan bersandar, ya, tetapi berdiri tegap. Saudara perhatikan, ini artinya apa? Kita harus menjadi orang yang benar-benar kokoh, ya, benar-benar memiliki sebuah pertahanan yang kokoh. Ya, tadi diperingatkan supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Diulang lagi di ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perhatikan, ya. Supaya apa? Kita bisa berdiri tegap. Dan kalau sudah seperti itu, baru perlengkapannya kita pakai, ya. Perlengkapannya coba di slide berikutnya, tolong ditampilkan, ya. Ini perlengkapannya, ya. Nah, next slide ya, betul. Jadi perhatikan, ada 5 di sini saya tulis, ya. Yang pertama di sini kita harus memiliki ikat pinggang kebenaran. Perhatikan, ya. Jadi hidupmu kita harus menggunakan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Seringkali kita dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya, terjadi pertengkaran, terjadi percekcokan suami istri, ya, suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, ya, dan seterusnya. Kenapa? Ya, karena mereka menggunakan kebenarannya sendiri-sendiri, bukan menggunakan kebenarannya Tuhan. Ya, setelah terjadi pertengkaran, lalu tidak bisa diselesaikan atau sedikit mau selesai, lalu memikirkan, oh ini jangan-jangan setan ini, ya, jangan-jangan keluargaku diganggu sama setan, jangan-jangan ada orang yang iri dengan keluargaku, lalu mereka reka pikiran ini saya, ya, karena tidak mau disalahkan, lalu menyalahkan setan, ya, menyalahkan perbuatan-perbuatan orang. Ini gara-gara kucing, ini gara-gara tadi anjingnya lewat, lalu makanannya tumpah, lalu terjadi pertengkaran, ya. Orang tidak bisa ditegur, orang tidak bisa merendahkan hati, menggunakan kebenarannya sendiri-sendiri. Alkitab berkata, kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran, ya, kebenarannya Tuhan yang kita pakai. Lalu, ya, yang kedua, ya, yang kedua dikatakan ini perlengkapan senjata Allah. Yang kedua itu apa? Baju sirah keadilan, ya. Nggak ada orang bisa adil memang, tetapi berusaha untuk berlaku adil, ya. Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Roh Kudus pasti akan menyempurnakan kita. Yang penting niat, ya. Kalau tidak punya niat untuk adil, ya, maka tidak bisa. Tetapi paling tidak kita memaksimalkan, ya, supaya kita bisa berlaku adil terhadap semua orang, ya. Pasti Tuhan akan menyempurnakan kita. Berbaju sirah, ya, keadilan, ya. Jadi baju sirah itu dipakai untuk perang. Baju sirah itu kalau saya orang medis, ya, itu kalau ada di ICU pada masa-masa pandemi seperti itu, ya, itu namanya baju hazmat, baju perang untuk melawan virus, ya. Nah, tadi saya juga di grup saya ada yang enggak tahu, ya, katanya ada seorang nabi perempuan yang dia berkata bahwa tak usah takut dengan virus, ya, tidak perlu vaksin sebab Tuhan berkata, sampaikan kepada umatku, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu saya hanya berkata, ya, gunakan hikmat, ya, jangan sedikit-sedikit kata Tuhan, jangan sedikit Tuhan bicara dengan saya, sedikit-sedikit Tuhan ngomong, sampaikan dengan umatku. Lah, apa Tuhan tidak bisa ngomong sendiri, ya? Kalau dulu pada perjanjian lama, Tuhan itu selalu memakai perantara namanya Musa, ya. Tetapi setelah kematian Musa lalu diteruskan oleh generasi Yosua atau Yosua, ya. Saudara, ya, di dalam kitab Yosua dikatakan sampai 3 kali Tuhan ngomong, hambaku Musa sudah mati. 3 kali Tuhan ngomong. Artinya apa? Yang pertama, sesungguhnya Tuhan mau berkata bahwa mulai sekarang aku mau langsung dengan umatku, ya. Jadi perhatikan, kita harus juga bisa hidup berhikmat, ya, berbaju sirah, ya, saudara-saudara, ya, supaya kita tidak ngawur masa-masa pandemi seperti ini. Lalu kita ngawur, nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, nggak usah ikut apa namanya vaksinasi dan seterusnya, vaksinasi dari Lucifer katanya. Saudara-saudara, lihat nanti di YouTube saya, cari nama saya, ya. Saya menyampaikan di situ bahwa vaksin itu bukan dari Lucifer, saudara-saudara, ya. Dan kita harus menggunakan itu. Paling tidak, ya, memang vaksin bukan senjata pamungkas untuk melawan virus, tetapi paling tidak, saudara-saudara, ya, dengan kita divaksin, maka tubuh kita akan mendapatkan apa? Rekaman dari sel darah putih kita itu merekam, ya,
virusnya atau DNA RNA-nya, saudara ya. Nah, setelah itu apa? Pada waktu virusnya betul-betul nyerang kita, maka sel darah putih kita sudah siap. Memang bukan segala-galanya, tapi paling tidak, perhatikan, paling tidak itu upaya untuk memperkenalkan tubuh kita, memperkenalkan virus itu ke tubuh kita, ya, dan supaya kita bisa berjaga-jaga, begitu ya, saudara-saudara ya. Jadi jangan konyol. Saya berkata, orang-orang yang seperti itu yang menganggap dirinya katanya selalu mendengar suara Tuhan, saya sampai berkata di grup saya, ayo saya antarkan ke ICU, ciumi itu orang-orang yang terpapar virus corona, ya. Nanti kita lihat, kalau memang kamu tidak terpapar, itu berarti Tuhan ngomong betul sama kamu. Saya tidak menyaksikan Tuhannya yang tidak betul, tapi saya sedang menyaksikan perilaku-perilaku orang di akhir zaman ini, yang tidak tahu tapi sok tahu, yang pura-pura tahu padahal dia tidak mengerti sama sekali. Perhatikan, kita harus memakai hikmat. Ini cara-cara iblis untuk menghancurkan dunia hari-hari ini. Kita harus memiliki ikat pinggang kebenaran, berkata benar, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, selain itu datangnya daripada si jahat. Lalu yang ketiga, ya, kita harus memakai ketopong keselamatan atau helm. Ya, ketopong kita tuh keselamatan. Kalau kita memakai ketopong keselamatan, orang mau siap bertempur, ada serangan-serangan yang mau kena kepala kita, maka paling tidak kena dulu kepada apa? Helmnya kita. Kalau kita memakai keselamatan yang dari Tuhan, maka kita terhindar dari kuasa-kuasa jahat, terhindar dari intimidasi-intimidasi kuasa-kuasa kegelapan. Ya, maaf, ini yang kelima mestinya ya. Tapi sebetulnya kasut dulu ya. Saya terlalu cepat menyebutkan ya. Kasut Injil damai sejahtera itu yang ketiga ya. Lalu perisai iman ya. Jadi kita harus memiliki perisai namanya iman. Ya, kalau orang Kristen hanya punya iman lalu imannya disembunyikan, maka imanmu tidak akan mengerjakan apa-apa. Ya. Walaupun saudara lulusan teologi, walaupun saudara tidur di gereja sekalipun, ya, walaupun imanmu berkata aku sudah mulai memiliki iman kecil, karena iman itu ada tahapannya, tidak beriman, iman kecil, iman sedang, iman besar, iman yang memindahkan gunung atau iman yang mengalahkan dunia. Saudara perhatikan. Jadi iman itu penting untuk kita apa? Untuk kita menikmati seluruh janji Tuhan di muka bumi ini. Seringkali saya berkata bahwa ketika kita masuk surga, kita tidak perlu iman lagi di surga, sebab kita sudah bersama dengan Tuhan. Ya, tidak ada siang, tidak ada malam, yang ada pujian penyembahan. Kita mengagungkan Tuhan, tetapi selagi kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan senjata, yaitu apa? Iman, saudara ya. Untuk apa? Untuk kita menikmati seluruh janji Tuhan. Apa itu janjinya Tuhan? Kita mengalahkan kuasa kegelapan, kita diberkati. Kan Tuhan berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ya, itu kita imani. Lalu kita mengerjakannya. Ya, saudara, perisai iman. Lalu yang tadi helm keselamatan, atau ketopong keselamatan. Dahsyat kalau kita sudah menggunakan 5 daripada perlengkapan senjata Allah ini. Apapun yang ditebar iblis di akhir zaman, saudara ya, kita akan tidak mengalami sesuatu apapun seperti ya Lukas 10 ayat 19. Tidak saya tulis tetapi sudah bisa mencatatnya. Karena tadi Mas Prim berkata ya, pesan daripada Ibu Gembala, Ibu Elizabeth Nuning, ABC harus ingat ya. Jadi antusias A-nya, lalu B-nya bisa bertanya atau boleh bertanya kalau tidak ngerti. Kalau tidak ngerti, kalau sudah ngerti jangan bertanya, itu namanya pura-pura atau memancing ya. Lalu yang ketiga catat, ya, saudara-saudara catat firman Tuhan, ya, supaya kita mengerti, gitu ya. Saudara, jadi supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin hari itu semakin progres, semakin hari itu semakin naik, ya, menjadi kepala bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, bukan naik turun, ya. Orang berkata begini, ya, seringkali saya berkata begini, ya, yang ngomong siapa kalau berkat itu seperti roda berputar. Ya, nggak ada di dalam Alkitab itu tidak tertulis, saudara-saudara ya. Tuhan itu menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak turun, bukan naik turun, capek, saudara ya. Sekali diberkati, kita harusnya tetap diberkati. Ya, Lukas 10:19 berkata, aku memberikan kuasa kepadamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking.
dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan bagi kamu. Kalau kita memakai selengkap senjata Allah tadi, perlengkapan perang dari Allah tadi untuk melawan roh-roh jahat, bukan melawan pemerintah Republik Indonesia. Ya, konyol itu, saudara-saudara. Kita akan mencintai bangsa ini. Ya, lawan kita ini bukan manusia, lawan kita ini roh jahat. Maka kita harus menggunakan 5 unsur ini. Ya, 5 kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang setan akan datang kepada kita. Memang persoalan akan datang. Ya, selama kita masih ada di dunia ini, tidak mungkin tidak ada persoalan. Makanya jangan salah berdoa. Ada orang berdoa begini, Tuhan, lalukan masalah ini daripada saya. Ya, lalukan masalah daripada saya. Saya dulu bukan Kristen. Ya, lalu jadi Kristen. Ya, panjang ceritanya, lalu jadi hamba Tuhan. Saudara, selama saya jadi orang Kristen dan sebelum saya jadi orang Kristen, sepertinya juga memang ada masalah. Yang membedakan adalah satu. Pada waktu saya jadi Kristen dan mengalami masalah, Tuhan memberi kemampuan dan kekuatan kepada saya untuk menghadapi masalah. Perhatikan, bukan untuk menghindari masalah, ya, tapi menghadapi masalah dengan kekuatan Tuhan sehingga saya bisa mengalahkan masalah itu. Jadi bukan Tuhan cabut masalahku daripadaku. Selama Anda masih hidup, pasti akan ada masalah. Maka itu Tuhan juga tidak berjanji meniadakan masalah dari hidupmu. Tetapi Dia berjanji akan menyertai kamu, menyertai saya, menyertai kita semuanya, menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Dan kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Jadi itu selengkap senjata Allah. Nah, saya identifikasi, saudara, hari-hari ini mengalami masa yang sukar seperti ini, ya. Kenapa tema ini saya angkat? Karena ini sebetulnya adalah tema dari sebuah kesimpulan yang saya sendiri sering kali mengkonseling, ya. Mengkonselingi orang. Kalau saya ada di depan laptop seperti ini, bisa dari pagi sampai malam. Ya, makanya saya berkata bahwa teman-teman hamba-hamba Tuhan kadang berkata, oh kita masa pandemi seperti ini banyak nganggurnya, kita banyak santainya. Saya bingung, saudara, kok bisa santai? Saya juga pengen santai, ya. Masa pandemi seperti ini menurut saya malah kembali ke pelayanan masa lalu. Maksudnya pelayanan masa lalu itu sebelum saya jadi gembala, saya bergerak dalam okultisme, dalam deliverance ministry. Ya, kalau Kamis yang lalu saya bersama dengan kawan saya Daud Tony, ya, dalam acara Anda bertanya, Evangelis Daud Tony menjawab, ya. Dan Daud Tony berkata sudah 20 tahun tidak ketemu dengan saya. Lalu kami buat program. Dan saya bertanya kepada dia, ya, masa-masa seperti ini, masa-masa sukar seperti ini gimana? Dan dia berkata bahwa ya banyak memang orang-orang yang meninggalkan Tuhan yang justru cari dukun, ya, sakit tidak sembuh-sembuh, takut corona pakai jimat, takut virus corona, pergi kemana-mana bawa jimat, saudara-saudara, ya. Menurut saya ini, lah apa virusnya tahu, ya. Seperti tadi yang saya bicara di grup saya, ya, ayo buktikan kalau memang kamu hebat dan Tuhan hanya berkata kepada dirimu, ciumi itu orang kena virus. Ya, kalau memang benar-benar kamu diutus Tuhan, ya Tuhan akan membela kamu. Tapi ya jangan sampai Anda mengajarkan doktrin pribadi ini untuk orang lain. Kalau memang mau konyol, konyollah sendiri. Ya, pakai hikmat Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, ya. Dan hari-hari yang jahat ini saya identifikasi, ya, dengan teman saya Evangelis Daud Tony. Ada 3 hal, ada 3 roh jahat, ya, yang ditabur oleh iblis, yang mempengaruhi manusia supaya manusia itu meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya, ya. Yang pertama kita lihat, ya, apa itu? Mari tolong ditampilkan Mas Prim. 3 roh yang ditebar iblis di akhir zaman yang pertama. Dan tolong dibacakan, ya. Yang pertama, roh Isabel. Wahyu 2 ayat 18 sampai 21. Ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah
yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat ke-20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Amin. Yes, terima kasih Mas Prim. Coba perhatikan, jadi kalau saya pelajari di dalam Alkitab ya, Isabel itu kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan Jezebel ya. Jadi Isabel itu adalah orang yang membawa persembahan dewa Baal ya ke Israel ya dan membujuk suaminya, yaitu suaminya waktu itu Raja Ahab ya, untuk memperbudak diri dengan melakukan apa yang cemar, apa yang jahat di mata Tuhan ya, sampai Nabi Elia ya, ketika Nabi Elia membunuh ya para nabi Baal di Sungai Kison, masih ingat peristiwa itu ya, setelah peristiwa pertandingan di Gunung Karmel. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, ada Gunung Karmel di situ ya. Isabel mengambil inisiatif untuk menyuruh membunuh Elia ya, sehingga Elia melarikan diri ya. Ini cerita lain tentang Elia, tetapi sudah tahu bahwa akhirnya Raja Ahab itu ya, karena bujukan daripada istrinya ini ya, suaminya yang namanya Raja Ahab ini mengingini kebun-kebun anggur milik Nabot ya, yang ada di sebelah istana raja di Israel. Isabel menulis surat ya atas nama Ahab untuk memeteraikan dengan materai raja. Lalu ia mengirim surat itu kepada tua-tua, pemuka-pemuka dan orang-orang yang menguasai kota ya. Dan Nabot dihukum mati ya, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadilah sesuatu yang kacau di negeri itu, saudara-saudara ya. Bahkan tadi dikatakan ya di ayat yang ke-20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel ya, yang menyebut dirinya nabi ya. Perhatikan. Hari-hari ini ada banyak orang yang seperti saya sebutkan tadi. Roh yang pertama, roh Isabel, ditebar iblis dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan mengalami apa? Ketakutan, mengalami bukan makanan yang murni, bukan mengalami makanan yang suci, tetapi mengalami perjinahan rohani. Ya. Karena menyesatkan sekali hamba-hamba Tuhan ya. Isabel ini, roh Isabel itu menyesatkan bukan hanya jemaat, tetapi hamba-hamba Tuhan banyak disesatkan. Saya tadi juga ditelepon dari sebuah kota di Jawa Timur ya, dan dia berkata, "Oh, nggak usah takut, Pak Pendeta Paulus, nggak usah takut, onsit saja. Kan iman tuh mengatasi virus ya." Dia mengadakan perbandingan, ada dua orang, satu itu diaken saya ini ketakutan dengan virus ya, lalu nggak mau ke gereja, lalu yang satu nggak takut, terus pokoknya antem kromo saja. Yang antem kromo ini hidupnya malah diberkati menurut dia. Tapi yang takut virus ini, Bapak tahu nggak, kecelakaan, tokonya dirampok ya, dan seterusnya. Nah, saya hanya bilang, apa korelasinya antara virus dengan toko dirampok? Apa korelasinya antara virus dengan mobilnya mengalami kecelakaan, saudara-saudara ya? Karena itu berbeda. Jadi saudara-saudara, hari-hari ini harus kembali kepada Alkitab ya. Jangan hanya kita mencari sesuatu pengajaran yang mengenakkan telinga kita, kata Alkitab ya. Jangan kita hanya mencari dongeng-dongeng yang meninabobokan roh kita. Roh Isabel ditabur ya, ditebar oleh iblis di akhir zaman ini supaya mengacaukan iman kita. Jadi ada perselingkuhan rohani. Dunia iya ya, rohani iya, saudara-saudara ya. Jadi kalau begitu ya enggak bisa. Firman adalah firman ya. Di situ yang terjadi, saudara-saudara ya, sebetulnya Tuhan memberikan kesempatan ya untuk kita bertobat. Tetapi mari jangan seperti ayat yang ke-21. Tuhan sudah memberikan waktu untuk bertobat, tetapi mereka tidak bertobat. Saudara tahu bahwa kematian Isabel itu, kalau saudara membaca di dalam Alkitab ya, Isabel mati dilemparkan ya dari lantai istananya ya,
dan atas suruhan Yehu di situ ya. Yehu itu cucu Nimsi ya, kalau itu saudara baca itu asik sekali. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya tuh memercik ke dinding istana dan ke kuda. Ya, mayatnya Isabel ini diinjak-injak, dicari pun sampai nggak ada, hanya ketemu kepalanya. Sudah perhatikan. Mestinya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Hari-hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk bertobat. Virus corona ya diizinkan Tuhan datang ke seluruh dunia ini. Kalau nggak diizinkan Tuhan, nggak akan terjadi. Yang membawa malapetaka semua lini sisi-sisi ekonomi terpuruk semuanya. Orang mau pulang mudik ke desa, ke kampung halaman, nggak bisa semuanya. Kenapa? Bukan karena kita hanya takut dengan peraturan pemerintah, tapi orang bijaksana akan memikirkan, oh iya, kalau saya pulang ke kampung, ya lalu saya sebetulnya sedang OTG, orang tanpa gejala, carrier, ya. Lalu kalau orang di kampung, orang yang kita cintai, orang tua kita, tetangga kita, adik kita, ketularan virus lalu mereka mati, apa kita enggak salah? Saudara, itu membawa persoalan sendiri. Maka itu, saudara, mari kita menjadi orang yang harusnya dekat dengan Tuhan di masa-masa seperti ini. Cari Tuhan supaya kita hidup. Ya, jangan cari pembenaran memakai ayat firman Tuhan lalu membuat kita ini menjadi orang yang seolah-olah ya walaupun salah tapi dibenarkan oleh ya, karena kita mencari pembenaran. Ya, roh Isabel. Ya, ada apa di dalam roh Isabel ini? Ya, saudara, coba tolong diklik Mas Prim berikutnya. Nah, roh Isabel itu di samping juga membuat umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan mengalami kebingungan, saudara ya. Nah, ternyata juga menyerang di dalam keluarga-keluarga Kristen. Terjadi distorsi peran dalam keluarga. Distorsi itu apa ya? Kalau saudara punya sound gitu ya di gereja, saya suka utak-utik sound. Ya, saya kalau dengan sound system itu seneng gitu ya. Jadi kadang-kadang ada distorsi nging gitu ya. Nah, bayangkan kalau di dalam keluarga itu ada suara nging yang membuat keluargamu bertengkar, itu distorsi. Ya, salah satu contoh apa distorsi itu? Kekacauan peran di dalam keluarga. Yang suami mau jadi istri, yang istri mau jadi suami. Ya. Padahal Tuhan itu menciptakan awalnya itu adalah laki-laki duluan, bukan perempuan duluan. Ya. Hawa itu diciptakan Tuhan dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Ya, maka yang mencari uang itu mestinya laki-laki, saudara ya. Nah, ketika istri menggantikan posisi suami dan merasa hebat, seringkali saya mengkonselingi keluarga seperti ini. Dulu sebelum pandemi, sekarang setelah pandemi ini malah banyak lagi. Ya, luar biasa. Makanya saya bilang semasa pandemi ini rasanya tadi Ibu Elizabeth Nuning bertanya kepada saya, Pak Paulus harus jaga kesehatan loh ya. Jadi jangan capek-capek. Capek loh saudara, walaupun hanya duduk di sini. Nah, ini kamar saya nih, saya pakai ruang khotbah, ruang ibadah, ruang konseling, ruang tidur dan seterusnya. Besok saya mau pindah ke kamar yang satunya supaya kasihan istri saya kalau saya khotbah gini dia tidak berani masuk kamar yang mendengarkan dari tempat lain begitu. Saudara-saudara, jadi ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan sampai keluarga kita yang sudah tertata baik karena ada roh Isabel, maka terjadi distorsi peran dalam keluarga. Yang orang tua mau jadi anak kekanak-kanakan, yang anak mau jadi orang tua sok hebat mau ngatur orang tuanya. Mentang-mentang orang tuanya hanya lulusan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama begitu, lalu anaknya lulus kuliah gitu lalu peteng-teng, tidak hormat lagi kepada orang tua. Ini roh Isabel, perhatikan. Ya. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita harus awas dan waspada, makanya kenakan 5 perlengkapan senjata Allah tadi. Ya, supaya kita bisa berdiri tegak dan mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya. Kalau orang Purwokerto bilang jangan mau dibelitui iblis, jangan mau diperdaya oleh iblis. Ya, perhatikan roh Isabel itu yang pertama, membuat keluarga mengalami distorsi peran dalam keluarga. Suami mau jadi istri, istri mau jadi suami. Ya, nggak boleh. Ya suami ya suami, istri ya istri, istri tunduk kepada suami. Ya, suami harus mengasihi istri, bukan mengasihani, tapi mengasihi. Saudara-saudara ya, saya dengan istri enggak bisa I love you, enggak bisa. Saya dulu pernah mengikuti ya, sebuah camp pria, lalu istri saya mengikuti ya camp wanita begitu.
lalu diajari, nanti kalau di rumah itu harus I love you, I love you. Nah, saya ini orang Jawa, ya, sungkan saya ngomong I love you, yang penting perbuatanku tuh baik. Ada tetangga saya dulu setiap hari, I love you mama, gitu, lalu buka pintu mobil, selingkuh juga. Saudara, bukan karena itunya, tetapi spiritnya ini loh yang penting. Amin. Jadi bukan hanya apa namanya, drama komedi atau drama apapun, tidak. Bukan pakai topeng, tapi dengan ketulusan hati kita ini. Jangan sampai hati nurani kita, jangan sampai jiwa kita ini dihinggapi oleh roh Isabel. Isabel. Ya. Lalu yang kedua, cirinya roh Isabel itu, ya ada penyembahan berhala di situ. Ya. Sekarang udah banyak berhala-berhala. Ya, seperti ini nih berhalanya. Coba tolong disorot Mas Prim. Ya. Nah, ini berhala-berhalanya. Sudah terjadi distorsi peran dalam keluarga, ya. Suaminya datang capek-capek, istrinya WA-WA-an seperti ini, tanya, "Ma, tolong mah keluarin barang dari mobil." Ya, tunggu ini rame nih, grupnya rame nih. Ketawanya kayak mak lampir lagi. Ya. Ini kadang-kadang menjadi sesuatu berhala. Memang semuanya bisa dikerjakan dari handphone, saudara. Ya, selain memang betul-betul berhala, benar-benar memberhalakan ya dirimu sendiri, memberhalakan uang, memberhalakan semuanya. Ini gadget holic ini, saudara-saudara, luar biasa. Kita bisa ngomong sendiri, kita bisa mengerjakan semuanya. Saya kalau mengerjakan apa-apa, bikin logo saja dari handphone bisa. Ya. Kirim apapun dari sini, kirim uang juga bisa. Saudara-saudara perhatikan, ya, kalau kita tidak cinta Tuhan, iman kita diganggu oleh seperti ini. Pak, kalau gitu kita nggak usah pakai handphone. Ya kembali ke zaman batu. Kalau memanggil anakmu pakai itu, seperti saya waktu di kampung, nggak ada telepon, nggak ada handphone, yang ada apa? Yang ada itu orang Jawa bilang gentong, tahu gentong? Diisi air begitu, lalu saya panggil. Ya misalnya eyang saya ada di mana, "Eyang, denger enggak suara saya?" Lah ya, kayak orang gila, orang yang manggil eyangnya di lain kota kok dari dalam gentong. Ya itu dulu saya. Ya gini penting, tapi jangan sampai handphone itu diberhalakan. Ya, ngerti tugas dan tanggung jawabnya. Letakkan sebentar demi sebuah kasih sayang di dalam keluarga. Jangan sampai roh Isabel itu hinggap menyusup dalam keluargamu sehingga yang ada tercerai-berai. Kalau sudah tercerai-berai, yang repot siapa? Para gembala. Ya, Ibu Elizabeth Nuning, tolong doakan saya. Di rumah saya ada setan, Bu. Suami saya marah-marah, kesetanan. Sebetulnya yang jadi setan itu kamu. Karena pada waktu suamimu capek-capek di kantor sudah dimarahi bosnya, target tidak masuk, ya di Jakarta macet, saudara-saudara ya. Lalu sampai di rumah, Anda masih pakai rok, bau, dan apa? Ketawa-ketawa dengan handphonenya saudara. Ya, perhatikan ini. Selain itu apalagi yang betul-betul tadi saya berkata, bukan hanya penyembahan berhala, tetapi timbulnya orang-orang mencari kembali okultisme. Ya, ini ciri-ciri dari roh Isabel, meninggalkan Tuhan, menghalalkan segala cara. Ya, tadi dikatakan Raja Ahab disuruh mengingini kebunnya miliknya Nabot. Ya, yang nyuruh siapa? Isabel. Menghalalkan semua cara, termasuk cari pesugihan. Nggak kaya-kaya cari pesugihan. Ya, bisnis buka toko-tokonya nggak rame-rame, cari pelarisan. Di situ loh ada orang pinter, hebat. Pokoknya kita Kristen boleh kok, segala agama boleh di situ. Ya pokoknya kita juga atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, enggak apa-apa. Ya yang Kristen juga dalam nama Yesus enggak apa-apa. Itu baik kok, enggak apa-apa. Yang ngomong siapa? Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, nggak ada iblis memberi dengan percuma, dengan cuma-cuma, itu nggak ada. Iblis itu kayak rentenir. Ya, saya akan lebih panjang di sini, nanti selebihnya ya poin kedua dan poin ketiga itu ya sebagai pelengkap. Yang luar biasa itu di poin yang ini, ya, poin pertama ini. Ya, supaya Anda mengerti. Ya, saya tadi sudah mendapatkan izin dari Ibu Gembala, ya Ibu Elizabeth Nuning, untuk saya mengajar dengan leluasa, menyampaikan firman Tuhan
ya dengan leluasa gitu. Perkara yang bertanya sedikit tidak persoalan. Ya sebab di tim Betani Jakarta sudah lengkap, nanti akan menampung semua pertanyaan Anda. Kalau saya tidak sampai ya waktunya habis untuk menjawab pertanyaanmu, sampaikan itu ke tim Betani Jakarta. Sudah akan dijawab, didoakan dalam nama Yesus. Doa orang benar, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Jadi perhatikan, jadi jangan sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit, oh enggak, kadang-kadang kita sendiri jadi setan dan diri kita sendiri. Saya ulangi, kadang-kadang kita ini menjadi setan terhadap diri kita sendiri, bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Kenapa? Karakter kita. Kenapa? Kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak memakai tadi 5 perlengkapan senjata Allah tadi. Ya, sudah pakai itu. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, ya, lalu kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, terus apa tadi? Perisai iman, pedang roh, helm keselamatan atau ketopong keselamatan. Gunakan itu, saudara akan selamat di dunia ini dan masuk surga dalam nama Yesus. Ya, jadi yang kedua tadi penyembahan berhala, langsung atau tidak langsung, memberhalakan sesuatu atau memang benar-benar berhala, cari setan. Ada anak dari Jawa Tengah, ya, masih kecil sudah belajar. Silatnya baik, itu untuk olahraga. Tapi kalau sudah mulai diisi-isi, ya, lalu saya berkata, ya, kenapa harus diisi? Ya, kamu ngerti enggak kalau diisi sebuah kekuatan itu dari mana? Biasanya dari keempat penjuru mata angin ini. Ya, itu kekuatan apa? Ingat Lukas 4, ya, dan Injil Matius pasal 4. Waktu iblis mencobai Tuhan Yesus dengan firman yang terakhir dikatakan Yesus dibawa ke puncak gunung tinggi sehingga bisa melihat semua keindahan dunia ini. Dan iblisnya ngomong apa? Semuanya akan kuberikan kepadamu. Yang diberikan apa? Dunia ini artinya apa? Dunia ini sudah dikuasai iblis, saudara-saudara. Ya. Artinya apa? Kalau kamu memasukkan kekuatan dunia ini, artinya kamu memasukkan kekuatan iblis. Ini Isabel, perhatikan. Bukan memasukkan kekuatan roh puji-pujian dan penyembahan. Bukan memasukkan kekuatan firman Tuhan. Perhatikan itu. Ya. Lalu yang berikutnya, roh Isabel itu apa yang sering dilakukan? Yaitu penghancuran profetik. Profetik itu bahasa-bahasa nubuatan, saudara ya. Tapi seringkali nubuatan itu bukan menjadi nubuatan murni, tapi buat-buatan. Ya, perhatikan, dari zaman Yesus sampai zaman sekarang yang namanya nabi palsu itu selalu ada. Maka kita jangan mencari nabi-nabi, saudara-saudara. Cari Tuhan. Memang kita harus hormat kepada hamba-hamba Tuhan. Termasuk Ibu Elizabeth Nuning, saudara hormati. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Bukan berarti kalau Anda ketemu sama saya, hormat Pak Paulus. Bukan. Ya, nggak perlu dihormati seperti itu. Tetapi posisi hamba Tuhan sudah harus mengerti, ya, penghancuran profetik yang seharusnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sering dipakai untuk kepentingan individu, untuk dirinya sendiri supaya namanya terkenal. Inilah jerat iblis di akhir zaman. Ya, intimidasi, ya, terintimidasi oleh segala sesuatu. Saya suka tadi siang ditelepon seorang hamba Tuhan yang dia berkata, katanya dia menasehati jemaatnya seperti ini. Saudara-saudara semua, jangan terintimidasi oleh hal-hal yang buruk. Mari kalau mendengar si A meninggal karena COVID, si B meninggal karena COVID, oke, kita hanya sekedar mendengarkan saja. Tapi jangan yang negatif itu dimasuk ke dalam spiritmu. Lalu kita ganti dengan puji-pujian dan penyembahan. Lalu kita ganti dengan firman Tuhan yang mengcover kita. Saya berkata, yes, amin, bro. Ya, sampaikan kebenaran ini kepada semua jemaatmu, ya, supaya yang kuat bukan Anda, tapi semua jemaatmu kuat menghadapi kehidupan ini. Amin. Jangan terintimidasi. Sering sekali kita terintimidasi. Ya, mau tidur dibayang-bayangi peristiwa masa lalu, dulu nyolong, dulu ngerampok, dulu mencuri, sekarang jadi hamba Tuhan sering terintimidasi. Kamu ndak layak, kamu ndak layak, kamu ndak layak. Tengking dalam nama Yesus. Ngerti tidak iblis kamu itu? Ya, dosaku sudah diampuni Tuhan. Di atas kayu salib aku sudah dibayar lunas oleh darahnya. Jadi kamu pergi dari pikiran saya.
Jangan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Gitu caranya mengusir roh intimidasi. Bukan, oh iya ya, oh iya, memang dulu aku begitu, memang dulu aku selingkuh. Oh ya, terus gimana ya? Ampuni saya Tuhan. Setiap doa, Tuhan ampuni saya. Besok, Tuhan ampuni saya. Seminggu lagi, Tuhan ampuni saya. Ya, 2 bulan lagi, Tuhan ampuni saya. Setahun lagi, Tuhan ampuni saya. Loh, kan Tuhan sudah mengampuni kita. Yang penting kan pertobatan kita. Amin. Wong wanita berzinah ketemu sama Tuhan Yesus saja. Orang berkata, ini kedapatan zina Tuhan menurut hukum kita. Harus dirajam batu sampai mati. Ya, lalu Yesus menunduk ke tanah dan nyoret-nyoret tanah, nggak tahu apa yang dia coret-coret. Nulis apa nggak ngerti, Alkitab tidak menjelaskannya. Ya, dan Yesus berkata, hei, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah kamu melempar batu yang pertama kali. Buat ini loh, wanita ini kamu lempari batu. Sing sopo wongi, bahasa Jawa. Ya, tidak berdosa, menganggap dirinya tidak berdosa. Sesiapapun, kata orang Malaysia. Ya, boleh lempar batu yang pertama kali. Hukum Taurat berkata, kalau ada orang yang ngaku dirinya tidak berdosa, orang ini harus dirajam batu sampai mati. Makanya orang pergi semua, meninggalkan perempuan ini, tinggallah dengan Yesus hanya berdua. Yesus tidak ngomong seperti ini, namamu siapa? Sudah berapa kali kamu berzina? Di hotel mana saja? Enak apa Anda? Oh, enggak ada, enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Ya, Yesus hanya ngomong, mulai hari ini. Ya, aku pun tidak menghukum kamu, kata Tuhan. Mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Ya, sudah diampuni, tidak terintimidasi. Mau tidur tidur aja. Setiap tidur kok saya ini mimpi jahat, setannya. Bukan, saudara, mulai belajar mengampuni diri sendiri, ini penting. Ya, saya apakah nanti akan ada yang bertanya seperti itu? Saya setiap malam mimpi ketemu orang mati, Pak. Setiap malam saya tidak bisa tidur. Ya, tidur, tenanglah hai jiwaku. Teduh, jangan terintimidasi. Hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Ya, sebab dosamu sudah dihapuskan dan serta penyakitmu disembuhkan. Nyanyi, ya, imani. Saudara-saudara ya, terintimidasi terus, tidak bisa tidur. Ya, ingat dosa masa lalu. Kalau sudah bertobat, jangan diingat-ingat. Tuhan saja nggak ingat-ingat dosa kita. Ya, lalu ciri yang 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yaitu imoralitas seksual. Coba dulu waktu saya kecil, waktu saya masih kampung, saya umur 50-an sekarang ini. Tapi kan kelihatan masih seperti 27 gitu ya. Haleluya. Ya, jadi dulu waktu saya kecil, kalau ada orang, oh itu selingkuh, itu loh, itu selingkuh itu. Konotasinya dulu kalau orang selingkuh itu adalah suaminya yang selingkuh. Tapi sekarang perlu ditanya. Ada orang berkata, itu selingkuh loh. Yang selingkuh siapa? Suaminya atau istrinya? Ya Pak ya. Perhatikan, moralitas mulai menurun, degradasi morality. Ya, terutama di dalam seksual. Seperti Alkitab berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, perhatikan. Iblis mengacau balaukan. Seks bukan hanya perempuan dengan laki, tetapi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Sudah perhatikan. Ya, terjadi sesuatu yang buruk seperti Sodom dan Gomora. Dan itu akan terulang pasti. Saudara, kalau kita tidak cinta Tuhan, tidak memakai perlengkapan senjata Allah tadi, kita hanya jadi penonton. Oh gitu ya orang Kristen itu. Tidak bisa. Saudara, itu yang pertama. Saya berdoa. Poin yang pertama ini. Kalau ada di antaramu yang kena firman malam hari ini, jangan berkata aku benci sama kamu Pak Pendeta Paulus. Enggak. Firman ini juga buat saya. Saudara pikir keluarga saya sudah baik-baik dengan istri saya. Orang yang nggak bisa ngomong I love you. Istri saya juga enggak pagi-pagi peluk saya, enggak. Bahasa kasih kami ini sama, saudara ya. Bukan kalau ulang tahun dikasih bunga, ya bunga bank, istri saya ketawa-ketawa. Ya, tapi bukan seperti itu, enggak. Kita saling menghormati, kita saling ngobrol, itu sudah luar biasa menurut saya dan menurut dia. Jangan sampai ada distorsi, tadi dikatakan distorsi peran dalam keluarga. Jangan sampai sudah memberhalakan sesuatu.
Jangan sampai saudara ada sesuatu yang propetik tetapi itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Propetik untuk membangun kemuliaan Tuhan, untuk membangun jemaat supaya dia bertobat. Ya. Jangan masuk dalam jerat intimidasi dan terhindar dari apa? Imoralitas seksual. Yang kedua, roh yang ditebar iblis di akhir zaman ini, ya, yaitu adalah roh antikris. Saya minta Mas Prim bacakan buat kita semuanya. Roh antikris, silakan. Yang kedua, roh antikris. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Amin. Ya, amin. Ya, jadi saudara jangan kadang-kadang kita ini terlalu takut mau pakai vaksin aja, antikris, antikris. Ya. 1 Yohanes 4 ayat ketiga berkata setiap roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah, yaitu antikris. Ya kan? Betul-betul nggak ngaku, Yesus itu nabi, Yesus itu orang biasa, Yesus itu hanya orang pinter, Yesus itu hanya orang yang ya seperti paranormal begitu. Nah itu antikris, saudara-saudara. Perhatikan, ya. Dengan saudara ketakutan, kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Kalau saudara takut dengan roh-roh seperti itu, dengan roh antikris nanti ini gimana? Nanti kalau sudah divaksin nanti ketahuan di mana-mana. Kan tubuh ini bait Allah, dikuduskan, disucikan. Kalau sudah dikasih vaksin, tercemar dong. Nanti kalau Tuhan datang yang kedua kali nggak diangkat bagaimana? Masa sih Tuhan kita ini kayak gitu sadisnya sama kita? Wong nyawa saja dia berikan kepada kita kok. Ya, kalau seandainya kita salah sedikit, masa dia mau hancurin kita? Ingat di dalam Alkitab tuh, saudara. Seorang bapak punya 2 anak laki-laki, sulung dan bungsu itu. Masih ingat enggak? Ya, bapaknya ini kaya, si bungsu itu mau minta bagian warisan, bapaknya masih hidup, ini anak kurang ajar. Ya, namanya bapak yang baik ya sudah diberi sama anaknya yang bungsu ini. Minggat anaknya keluar rumah dengan semua kekayaan bagiannya dia, dipakailah untuk pesta pora, melacur dan semuanya, kata Alkitab, bukan kata saya. Ya, karena orang nggak punya hikmat, ya orang hanya seperti itu, ya akhirnya bangkrut, jatuh miskin. Kerja ya sebagai karyawan di kandang babi, sudah tahu enggak itu? Ya nggak tahan, lalu dia ngomong, oh di rumah bapakku itu banyak karyawan. Perhatikan, kalau orang punya banyak karyawan itu pasti orang kaya. Ya tuh ya. Ya kenapa tadi saya ngomong bapaknya kaya? Karena karyawannya banyak. Kalau karyawannya hanya 1, itu pun panggilan, itu kurang terlalu kaya. Tapi ini Alkitab, ya anak bungsu ngomong, bapakku tuh karyawannya banyak. Kalau aku pulang, waduh, enggak apa-apalah aku pulang di sini, aku mau makan aja, mau makan ampas babi, makanan babi nggak boleh sama juragan saya. Saya pulang saja, nggak apa-apa, nggak dianggap anak. Ya dianggap kungren nggak apa-apa, dianggap karyawan nggak apa-apa. Ya, lalu dia pulang, sudah tahu. Alkitab berkata, waktu bapaknya lihat, bapaknya tuh lari itu, ya, lari memeluk dia. Perhatikan, dari kandang babi berjalan itu pasti bau. Orang yang kelaparan itu pasti ini loh, mulutnya tuh bau. Apalagi kalau lapar berhari-hari, ya, itu keringatnya bau. Perhatikan, ya, itu bapaknya peluk lalu berkata, anakku yang hilang sudah kembali, ya, yang mati hidup lagi. Alkitab tidak ngomong, maka bapaknya yang kaya itu memanggil karyawannya dan berkata, karyawan, ini anakku ini pulang, tolong diberesin dulu, dimandikan pakai handuk yang bagus, ya, lalu dikasih parfum, dikasih bedak yang bagus, yang wangi-wangi, ya, lalu kasih jubah, setelah itu hadapkan ke saya mau peluk dia. Enggak. Dalam keberadaan anak yang seperti itu, bapaknya datang memeluk kita, memeluk anak itu. Ya, sudah dipestakan, dikembalikan, kasih cincin meterai, dikembalikan haknya. Kakaknya datang dari ladang, ngamuk-ngamuk, petentang-petentang, ini bapak ini apa-apaan nih? Adik kurang ajar, pulang kok malah dipestakan. Aku tuh bertahun-tahun ikut bapakku, ikut kamu, Pak.
Satu lembu tambun saja tidak pernah kamu berikan untuk saya potong, lalu saya pakai makan bersama dengan teman-temanku. Lah kok ini orang kurang ajar, pulang kamu kasih hati lagi. Bapaknya ngomong apa? Nak, bertahun-tahun kamu ikut bapak. Rumahku itu ya rumahmu, milikku itu ya milikmu. Jadi apa yang aku miliki ya milikmu. Ini si sulung ini jadi tamu di rumah bapaknya sendiri. Saudara, saya tidak mengajari Anda kurang ajar. Ya. Tetapi firman ini berkata, ya, roh antikris itu kadang-kadang menjauhkan kita dari kasih karunia. Bukan antinya, tetapi kadang-kadang efek daripada antinya itu membuat ketakutan dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kita punya image bahwa Tuhan kita itu pemarah, Tuhan kita itu adalah sadistis. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang radikal, yang galaknya luar biasa. Kalau kita melakukan kesalahan sedikit, lalu dia akan ambil gada dan pedang, lalu hunus pedang dan memenggal kepala kita. Tidak. Perhatikan. Makanya Yesus ditanya sama murid-muridnya. Perhatikan. Ya, Tuhan, ya apa sih? Ini muridnya dari Surabaya. Ya apa sih Tuhan? Kalau berdoa ya apa sih? Gak iso aku Tuhan, berdoa itu apa? Gimana Tuhan? Ya, Yesus ngomong apa? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Perhatikan. Jadi dalam kemahadahsyatannya Tuhan, dia posisikan dirinya itu sebagai Bapa. Kalau dia sebagai Bapa, kita ini sebagai anak. Mosok sih saudara punya anak, kurang ajar sedikit lalu saudara gebukin, saudara penjarakan, saudara bunuh, kan tidak mungkin. Ya, Bapak di dunia ini aja ngerti memiliki cinta kasih kepada anaknya. Masa Tuhan itu tidak kasih sayang sama kita? Ya, jangan takut, saudara ya. Jangan terintimidasi bagian yang keempat dari roh Isabel tadi. Ya, bukan roh antikrisnya yang menakutkan kita, sudah ketok, sudah kelihatan itu. Tapi kadang-kadang efek daripada ketakutan itu membuat kita tuh kehilangan kasih karunia. Itu yang ditabur iblis, ya, di akhir zaman ini. Supaya orang ketakutan. Orang itu kalau ketakutan tidak punya inovasi. Orang itu kalau ketakutan hidup dalam kemiskinan. Orang kalau ketakutan utangnya banyak. Ya Pak, iya. Saya mau bersaksi ini. Betul-betul terjadi. Dalam masa-masa seperti ini, ya, gereja tidak buka online terus seperti ini. Penghasilan pendeta kadang-kadang ada yang terganggu. Ya, tapi puji Tuhan. Tuhan memberikan istri kepada saya ini luar biasa. Dia berinovasi luar biasa. Hari ini dia ngomong sama saya, aku mau buka usaha satu lagi. Apa itu? Buka warung Tegal. Saya kaget. Lah terus nanti yang masak siapa? Oh ini pakai konsep ini. Jadi konsepnya begini. Satu hari dapatnya sekian. Satu bulan dapatnya sekian. Saya bilang, dahsyat kamu. Coba kalau hidup dalam ketakutan. Gimana ya? Besok makan apa ya? Aduh, sebentar lagi ada debt collector ya. Aduh. Gimana caranya, saudara? Maka jangan hidup dalam intimidasi. Itu roh antikris kayak gitu tuh. Menjauhkan kamu dari kasih karunia Tuhan. Ya. Makanya kita harus ngerti firman itu membebaskan kita. Kalau saya nggak ngerti ya nggak mungkin saya jadi orang Kristen, apalagi jadi hamba Tuhan. Ya kan? Mendingan hidup di masa lalu. Satu kali order berapa? Sudah tahu maksud saya. Tanya sama Pak Dautoni, teman baik saya. Ya kan? Yang terakhir. Yang ketiga. Oh, belum. Ini masih ada ciri-cirinya. Oh ya, enggak apa-apa. Yang ketiga. Tolong dibacakan yang ketiga, Mas Prim. Yang ketiga, roh Babel. Kejadian 11 ayat 9. 1 sampai 9. Kerajaan Babel dibangun oleh Nimrod, keturunan Ham. Nimrod adalah orang yang mula-mula berkuasa di bumi. Ham dikutuk Nuh karena melecehkan ayahnya. Arti kata Ham sama dengan terbakar atau hitam. Roh kesombongan, illumination spirit, atau satu penguasa, satu mata uang, satu sistem pemerintahan, one gate. Yes. Nah, saya jelaskan ini karena ini nggak terlalu berbelit-belit. Yang poin pertama tadi kuncinya ada di situ, yang sering mengganggu kita. Nah,
Yang ketiga ini roh Babel sebenarnya roh apa sih? Roh Babel itu roh kesombongan. Ya, sombongnya manusia ini sekarang luar biasa, termasuk saya kadang-kadang. Baru bisa sedikit itu, aku ini hebat gitu ya. Walaupun mungkin tidak keluar dalam perkataan kita, tapi hati kita nih. Ya, iblis itu waktu jatuh juga sombong. Ya, saya ingat di dalam Menara Babel itu dikatakan di situ, adapun seluruh bumi bahasanya satu, katanya Alkitab di ayat yang pertama. Ya, maka berangkatlah mereka ke sebuah timur menjumpai tanah yang datar, ya, lalu mereka mau membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit dan berkata, ya aku akan menyamai Tuhan. Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit supaya kita mendapat nama, supaya kita cari nama. Perhatikan, ini roh kesombongan. Akhir zaman itu banyak orang-orang sombong. Tadi kekacauan, distorsi dalam keluarga. Kenapa? Istrinya penghasilannya lebih banyak daripada suami. Seolah-olah istrinya berkata, kamu suami nggak ada guna. Ya, aku dulu penghasilanku banyak. Kamu tuh apa sedikit? Ya, nah ini sombong seperti ini ditebar iblis di hari-hari ya yang jahat di akhir zaman seperti ini. Ya, kalau kita tidak menghindari roh kesombongan ini, sia-sia, saudara. Lucifer itu dulu pemimpin, ya, bagian daripada salah satu pemimpin di surga. Satu Mikael, satu Gabriel, satu Lucifer. Ya, Gabriel dan Mikael masih ada, Lucifer karena sombong. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Lalu Tuhan menangkap isi hatinya. Diusirlah, dilemparkan dia ke bumi. Perhatikan, dia dilempar ke bumi. Ini kata-kata yang kedua yang saya bilang tadi. Jadi bumi atau dunia ini dalam genggaman setan. Jadi jangan saudara memasukkan unsur kekuatan dari 4 penjuru mata angin. Kekuatan Tuhan saja. Firman-Mu itu kekuatan bagiku. Itu yang paling benar. Ya, sudah itu saja. Jadi jangan terlalu kemana-mana. Nah, roh yang ketiga itu roh Babel. Roh Babel itu adalah roh kesombongan manusia. Sedikit punya harta, jalannya beda. Ya, sedikit diberkati, jalannya beda, lalu tidak mau melayani. Saya berdoa, saudara-saudara, ya, 3 roh ini bisa kita kenali, lalu kita hardik dalam kehidupan kita dalam nama Yesus, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup di penghujung akhir zaman ini, orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Pada waktu sangkakala kedua berbunyi, tet 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 tet, bukan sangkakalanya tet 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 tet, itu sangkakala unyil. Ya, pada waktu sangkakala kedua berbunyi, ya, kita diangkat semua, ya, di awan-awan yang permai bersama dengan orang-orang kudusnya, bukan dihakimi. Ya, Tuhan datang tidak menghakimi kita karena kita anak. Dia akan menghakimi orang-orang yang tidak mengenal Dia. Perhatikan, jadi ada perbedaan. Maka itu jangan ditipu oleh iblis hari-hari ini. Saudara semua adalah biji mata Tuhan. Ya, tidak akan pernah dibiarkan sudah terlunta-lunta di dunia ini. Kalau sudah percaya bahwa ada roh di dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus, yang menuntun, memimpin saudara untuk rajin membaca firman, puji-pujian dan penyembahan itu kekuatanmu di akhir zaman ini. Ya, saudara pasti akan diberkati. Amin. Ya, menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak akan pernah turun. Bukan hanya itu, namaku dan namamu dicatat di kitab kehidupan yang kekal di surga yang mulia. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami bersyukur, biarlah pengajaran malam hari ini kita bisa tangkap semuanya, dan bukan untuk kemuliaan pribadi-pribadi, tetapi untuk hormat kemuliaan namamu, supaya kami tidak ditipu oleh kuasa-kuasa kegelapan di akhir zaman ini. Kami tetap mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Memang ada persoalan, tetapi Engkau berjanji akan memberikan kepada kami kekuatan, bukan untuk menghindari persoalan, tapi untuk menghadapi persoalan. Dan kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. 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 Puji Tuhan, Pak Pendeta. Terima kasih banyak atas firman-Nya. Dan bagi Bapak Ibu yang panjang ya? Oh, enggak, Pak. Oh, enggak. Ya. Karena kan firman makanan
rohani kita ya. Dahsyat. Dahsyat, mantap. Gitu Dan kan. bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau didoakan oleh Pastor Paulus Eko Dianto, Bapak Ibu dapat masuk ke dalam link StreamYard ini yang ada di bawah sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat masuk ke link StreamYard itu melalui apa? Browser. Tapi saya sarankan via Google Chrome. Tapi sebaiknya Bapak Ibu matikan dulu kameranya karena bisa aja device not connect. Jadinya Bapak Ibu bisa ketikkan link StreamYard ini https://streamyard.com. Tuh ada 8xgt segala macam. Bapak Ibu bisa ketikkan di browser HP Bapak Ibu di Google Chrome atau Bapak Ibu juga ini saya kopikan di dalam live chat. Bapak Ibu bisa klik dari live chat itu dan sudah saya pin juga, Bapak Ibu bisa masuk dalam live chat itu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya akan membacakan dulu nih, Pastor, dari yang ada di WA. Oh, ada ada di di WA WA. juga. Ya, ada yang di WA, Pak. Ini saya bacakan. Shalom, Pastor Paulus. Dengan saya, sebentar, dengan saya, Ibu, gelarnya ditulis, Pastor. Ibu Doktor Winnie, Ibu Doktor Winnie. Saya mau bertanya, bagaimana menurut tanggapan Pastor terkait RNA? RNA mengenai vaksin. Banyak pendeta yang berkata bahwa itu adalah antikris. Dan menurut pengetahuan RNA vaksin itu juga membahayakan bagi kita orang-orang percaya. Pengetahuan. Bagaimana menurut Pastor? Tuhan Yesus memberkati. Ibu Dokter Winnie. Ibu Dokter Winnie, Ibu kan dokter, saya hanya seorang analis medis, Bu. Jadi itu pun sudah lama ya. Saya meninggalkan laboratorium, jadi saya lulusan Akademi Analis Kesehatan. Nah, tapi seingat saya namanya RNA itu kan ribonukleik asid, jadi asam nukleat, itu memang bagian daripada virus, ya. Dan ya berbahaya, tetapi tidak berbahaya juga tidak berbahaya, tergantung bagaimana perlakuan ribonukleik asid ini atau asam ribonukleus ini, ya, terutama yang ada pada virus, lalu kemudian dilemahkan, lalu dimasukkan di dalam tubuh kita. Sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Lucifer, ya. Yang dipersoalkan saya yakin Ibu Dokter sudah tahu ya, tetapi yang sering dipersoalkan oleh hamba-hamba Tuhan adalah RNA itu mengandung enzim yang namanya luciferase. Nah, sebetulnya kata Lucifer sendiri itu artinya terang, ya. Kalau ase, Ibu Dokter kan tahu ya, amilase itu kan amilum, jadi dia itu sebetulnya dia tuh sebuah apa ya, seperti reagen gitu ya. Jadi seperti air liur ini ya, itu sebetulnya dia mengandung sebuah enzim juga ya, namanya enzim air liur. Jadi yang dimaksud dengan luciferase itu sebetulnya bukan langsung ada di dalam RNA sebuah virus yang sudah dilemahkan atau di copy produk ya, atau direkayasa seperti RNA virus gitu ya, karena ada satu vaksin yang seperti itu ya, saya tidak perlu sebutkan namanya ya, karena ada kontroversial juga, vaksin tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah obat ya, apapun, tapi yang jelas adalah itu adalah upaya untuk melindungi masyarakat supaya masyarakat itu ya siap di dalam antibodinya untuk menangkis antigen yang masuk dalam tubuh kita. Nah, dalam YouTube saya, saudara Ibu bisa lacak ya, saya lupa, itu kira-kira 2 bulan yang lalu saya sudah khotbahkan di situ bahwa sebetulnya vaksin kita itu ya, vaksin yang dari China, vaksin yang dari mana-mana itu tidak ada namanya enzim Lucifer ya. Luciferase, orang berkata luciferase itu enzim yang berasal daripada Lucifer. Lucifer sendiri artinya terang ya, ase itu sendiri enzim. Jadi tidak mengandung Lucifer ya. Yakinlah itu, karena itu adalah sebuah RNA yang memang dilemahkan, yang direkayasa, direkombinan dan seterusnya untuk supaya sel darah putih kita mengenal
suatu hari kalau ada virus yang sungguhan datang, maka tubuh kita sudah siap untuk menanggulangi. Ya, kalau dari telaah teologinya, Ibu bisa nanti lihat di YouTube saya, karena waktu tidak cukup untuk kita menguraikan itu. Terima kasih Bu Dokter, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dahsyat Pak penjelasannya. Jadi tidak ada hubungannya ya Ibu Dokter antara RNA gen antikris tersebut dengan RNA vaksin seperti itu Ibu Dokter. Dan ini udah masuk Bapak pertama, saya izinkan Ibu Lorini. Shalom Ibu Lorini. Halo, shalom Ibu Lorini. Ya, shalom Bu Lorini. Bu Lorini ini dari Saudi ya, Bu Lorini ya. Ini jemaat setia YouTube Betani Jakarta nih, Pak. Dari Saudi, tapi orang Filipina ya, Ibu Lorini. Ya, silakan Bu Lorini. Halo. Mute-nya boleh dibuka, Bu. Ya, shalom. Mute-nya masih ditutup, Ibu. Silakan Bu Lorini. Oh, ketendang. Kemudian ini ada Bapak Paul, juga jemaat setia YouTube Betani Jakarta. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Paul. Halo. Iya. Shalom Pak. Silakan Pak Paul. Iya. Mau didoakan aja supaya stroke saya cepat pulih. Oh, Pak Paul kena stroke ya? Iya. Bagian mana Pak? Pak Paul? Bagian kanan. Bagian kanan. Nah. Ini tangan kanan diangkat itu ya? Iya. Tangan satunya coba. Bisa. Oh gitu ya. Coba tangan kanan diangkat. Tangan kanan diangkat. Yang tangan kanan. Ya, jangan diturunkan. Saya berdoa ya. Iya Pak. Tutup mata. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya percaya. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Sudah mengampuni dosa saya. Sudah mengampuni dosa saya. Bilur-bilur Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus. Di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Juga sudah menyembuhkan sakit saya. Juga sudah menyembuhkan sakit saya. Dengan iman. Dengan iman. Saya berkata. Saya berkata. Stroke saya sembuh. Stroke saya sembuh. Detik ini juga. Detik ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bisa bergerak normal. Bisa bergerak normal. Bisa memiliki kekuatan seperti yang lalu. Bisa memiliki kekuatan seperti yang lalu. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, jadi nanti doa seperti itu 1 bulan. Ya. 1 bulan. Iya Pak. 1 bulan. Setiap hari ngomong seperti itu ya. Kalau lupa doanya bagaimana, setel lagi YouTube-nya. Nanti terus 1 bulan seperti itu, ya. Iya, Pak. Doa yang diperkatakan, perkataan dengan iman, ya iman dari firman Tuhan jadi dan mujizat terjadi. Amin. Amin. Oke, Pak Paul. Oke, Pak Paul. Terima kasih. Dalam nama Yesus sembuh. Amin, Pak Paul. Iya. Yo, Tuhan berkati Pak Paul. Selanjutnya Bapak Ibu ada kembali lagi Ibu Lorini. Shalom Ibu Lorini. Halo, shalom Bu Lorini. Ya, silakan Bu Lorini. Ya Bu Lorini dari ya, Pak, aku mau minta, dari Saudi. Ya, Saudi ya, tapi usulnya dari Filipina. Oh ya, bagaimana Bu? Ya, ya baik Bu. Baik Pak. Pak, saya mau minta bantu doa untuk anak saya, Joshua Keakbay. Dia baru umur 18. Dia sangat terikat itu game ML itu Pak. Dia tidak konsentrate, sudah dia punya kelas online, and then tidak dapat tidur bagus sudah. Dan sebab dia Pak, bukan dia di tempat kami rumah di Filipina, dia macam dia di bandar di Manila, dia sekolah, dia tidak pulang sudah tempat kami sebab
ini corona, tiada tiada flight pergi sana tempat kami. Jadi dia seorang sejak di sana di Manila sama kawan-kawan dia, sama ini dia terikat juga oleh itu yang tidak bagus di YouTube yang pornografi. Sangat dia terikat sudah Pak. Aku minta doa yang dia terlepas semua itu ML Mobile Legend, dan itu yang pornografi Pak. Aku mohon tolong doa sama dia. Thank you Pak. Baik Bu. Sama-sama Bu, kita berdoa sama-sama Bu Lorini buat anak yang bernama Yusua umur 18 tahun. Joshua. Angkat kedua tangannya, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa buat anak daripada Ibu Lorini, Joshua umur 18 tahun yang sekolah di Manila. Dia terikat dengan game Tuhan dan juga terikat dengan pornografi. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala ikatan-ikatan ini oleh iman kedua orang tuanya, maka ikatan-ikatan roh-roh jahat ini dilepaskan, dipatahkan dalam nama Yesus, sehingga Joshua menjadi anak yang cinta Tuhan, hidup dalam kekudusan, diberkati Tuhan, masa depannya baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga memiliki teman-teman yang baik, yang saling mendukung, teman-teman rohani yang bisa membangun imannya. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Thank you Pak. Thank you Pak. Tuhan berkati Bu Lorini. God bless. Amin. God bless. Selanjutnya Pak Pendeta, ini ada yang masuk ke dalam WhatsApp juga. Ya. Saya akan bacakan dari Ibu Sitepu, Pak. Dari Ibu Sitepu. Dari Padang, Ibu Sitepu di Padang. Shalom Bapak Pendeta, saya mau bertanya, bagaimana menurut Bapak terkait pendeta yang bisa melihat roh-roh kuasa kegelapan, roh setan? Apakah itu benar-benar hamba Tuhan atau bukan? Ibu Sitepu dari Padang, ya semua dilihat dari buahnya ya Bu ya. Kalau buahnya itu seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu buah roh, ya itu berasal daripada Tuhan. Tetapi kalau kebisaan dari seorang hamba Tuhan itu lalu kemudian dikait-kaitan dengan mencari uang dan keuntungan sendiri, ya saya kira itu mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi lihat buahnya, lalu ya tidak usah kita terlalu menghakimi. Biarlah semuanya itu Tuhan sendiri yang menjadi hakim, ya. Jadi ketika kita menghakimi hamba Tuhan justru tidak baik. Biarkan saja. Yang penting kalau ibu tidak srek, ibu tidak terlalu nyaman, ya sudah, ya. Jangan ikut, ya. Lebih baik cari Tuhan. Maka ibu akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kira-kira itu Ibu Sitepu, ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Sitepu. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Kemudian ini Pak, tadi dari Melanie Moria. Shalom Pak Pendeta, saya ingin bertanya kenapa kadang saat kita bermimpi buruk, dalam mimpi kita mengusir roh jahat, tapi suara kita tidak keluar, kadang kecil sekali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh, itu bukan hanya Ibu Melanie Moria yang ngalami, saya pun sebagai hamba Tuhan juga sering, ya. Kalau mimpi buruk begitu, ya, mimpi kadang-kadang kalau siangnya atau ya hari siangnya itu saya pelayanan pelepasan, biasanya kadang-kadang malam juga kebawa dalam mimpi gitu, dan seringkali saya nggak bisa bicara, tapi roh ini bicara, ya. Roh ini mengusir, ya, roh ini mengusir datangnya roh jahat dalam mimpi itu, ya. Dalam nama Yesus aku perintahkan kamu keluar, ya. Jadi walaupun mulut tidak bisa ngomong, walaupun suaranya hanya kecil, ya. Kalau teriak kadang-kadang membangunkan istri sampai istri berkata, bangun, ya. Saya bilang ini lagi asik-asiknya ngusir setan. Iya, tapi kan saya tidak tahu kamu mimpi, ya. Tapi yang jelas mau bersuara atau mau tidak bersuara, yang jelas baca firman Tuhan sebelum tidur supaya firman itu menjadi pedang roh dalam hidup kita pada waktu kita tidur dan mimpi buruk, maka firman itu akan keluar melawan
ya kekuatan-kekuatan yang mengganggu kita di alam roh atau mengganggu jiwa kita pada waktu kita tidur. Mau bersuara atau tidak bersuara tidak jadi persoalan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya nih Pak, ada yang masuk ke WhatsApp juga. Shalom Pak Pendeta, saya Karyono dari Solo. Saya mau bertanya, Pak, gembala saya melarang saya vaksin karena mengandung, wah, ini mengandung gen antivirus nih dibilang. Bagaimana menurut Bapak? Apakah saya harus menentang gembala saya, sedangkan di firman Tuhan saya harus tunduk sama gembala, pemimpin saya? Bagaimana menurut Bapak apa yang harus saya lakukan? Ini dari Bapak Karyono di Solo, Pak. Doa saja Pak Karyono, nanti kalau Tuhan ngomong, Karyono kamu vaksin aja gitu. Kalau enggak ya harus vaksin sih sebetulnya kalau memang masih ada kesempatan ya, karena sekarang itu kan mutasi genetik daripada virus itu kan luar biasa. Kenapa ya? Tadi ada Ibu Dr. Winnie tadi juga berkata bahwa RNA virus itu ada, bukan hanya RNA tapi DNA juga ada. Jadi virus itu kan berkembang biaknya itu membelah diri ya. Beda dengan bakteri. Ya, bakteri itu ya lebih agak gampang dibunuh daripada virus ya. Tetapi virus ini ya juga bakteri juga membelah diri, tapi virus ini kopi RNA-nya. Jadi kalau misalnya kita orang tua memiliki anak, kan ada watak-watak sifat-sifat orang tua yang nurun ke anak ya. Nah, karena virus ini tidak memiliki struktur ya mata rantai yang tetap, bisa bergeser ke sana kemari, tidak karu-karuan, maka keturunan virus berikutnya ini yang hasil daripada membelah diri itu nggak sama dengan induknya, karena kesalahan mengkopi ya, kopi RNA-nya itu dari induknya ke anaknya ini, katakan gitu bahasa awamnya, ini nggak sama lah. Ini namanya ini varian baru. Dari sini nanti juga seperti itu. Jadi karena strukturnya itu tidak tetap begitu. Kalau orang kan ya sudah ya kayak gini nih namanya orang. Kalau virus beda. Kadang-kadang juga amorf. Amorf itu tidak berbentuk A, tidak morf, itu dari kata morfologi. Jadi sebaiknya ya, karena sampai hari ini obat yang ini juga belum dipatenkan, belum ada yang disepakati oleh seluruh dunia ya, yang ada hanya vaksin, ya sudah ikutin vaksin aja. Lah perkara tunduk sama gembala atau tidak itu ya cobalah ngomong yang baik dengan Pak Gembala. Pak Gembala, dalam hal ini misalnya saya tidak nurut dulu ya, tapi dalam hal yang lain saya nurut sama Bapak. Itu saya kira, apalagi orang Solo ya. Besok dibelikan kue Pak Gembala boleh kok ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati, Pak. Nah, menurut Pak Pendeta Paulus, bagaimana nih? Ternyata banyak pula pengajar-pengajar Kristiani yang menentang vaksin ini. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai anak-anak Tuhan nih, Pak? Ya, kalau menentang terus apa way out-nya? Kan orang menentang itu ada jalan keluarnya. Misalnya, aku tidak mau divaksin. Oke, tapi lalu apa gitu ya? Kalau nggak mau divaksin, lalu ada di rumah terus, nggak keluar, tidak mau ketemu dengan orang, ya lalu ya pokoknya harus ada action-nya. Jadi jangan hanya, kebanyakan tuh begini loh Pak Prim ya, juga teman-teman, kebanyakan kita ini suka menjadi kritikus tetapi tanpa ada jalan keluar. Nah, itu bukan kritik yang membangun, yang konstruktif, tetapi destruktif. Itu yang sering terjadi. Jadi orang hanya mestinya enggak gitu, ini mestinya enggak di ini. Lah tapi setelah mestinya itu harusnya, karena harusnya ada gitu ya. Harusnya virusnya itu ditumpangi tangan, diinjili atau dibaptis. Nah, itu jalan keluar. Tapi kalau hanya ini menurut ini ada enzim Lucifer. Nah, terus gimana caranya gitu? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita ini anak, Tuhan itu Bapak. Masa Tuhan kejam kayak gitu? Nah, kalau gitu apa artinya korban dia di atas kayu salib itu? Iya kan? Jadi mohon semua memakai pikiran jernih ya. Toh sudah banyak teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan
ya dengan adanya virus ini, para medis juga banyak yang menjadi korban, ya, dengan, ya saya berkata bahwa tidak sia-sia, tapi mereka berjuang untuk kemanusiaan, ya. Tapi jangan sampai kita yang masih hidup itu lalu coba-coba. Sekarang ya kayak tadi saya bilang, yang merasa mendapat suara Tuhan, ya datang aja ke rumah sakit, ciumi itu orang-orang yang di ICU itu, dicium walaupun disedot-sedot tuh, gitu. Kita tunggu apakah Anda ketularan atau tidak. Ya kan, jadi harap ada way out-nya, jangan tidak mau, ya sudah diam saja. Ya, jadi makanya didiskusikan dengan baik, ya saya juga tidak merasa saya lebih hebat, tidak, tetapi paling tidak saya mencoba untuk sehat, karena ketika saya sehat, saya akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi orang lain, ya, berkat bagi orang lain, dan tidak ketularan virus gitu. Karena kalau nyawa itu sudah keluar dari tubuh, ya saya mau tanya sama Pak Prim, gimana caranya memanggil Mas Prim? Ya kan, misalnya Pak X gitu meninggal, lalu kita hamba Tuhan dipanggil, sudah ditaruh di peti mati, kita congkel-congkel seperti yang ada di kapan hari itu, lalu kita ngomong bangkit, 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 gitu. Malah jadi ketawaan orang toh. Ya, yang Tuhan tidak suruh ya jangan kita lakukan, ya jadi bahan pencemoohan bagi orang lain. Saya kira itu sih ya. Jadi teman-teman mohon konseling yang benar, tanya dengan orang-orang yang memang pada bidangnya, jangan kata orang, kata nabi ini, kata nabi itu, kata nabi itu. Nabi memang baik. Ya, tapi apakah nabinya sudah ciumi orang virus? Itu aja dulu. Kalau Yesus, ini sorry ya, ini agak panjang ya Pak Prim. Kalau Yesus itu sudah ngalami, karena Yesus itu Tuhan. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena dia Tuhan. Buktinya, Lazarus mati 4 hari, bangkit. Dibangkitkan. Dia sendiri mati 3 hari, ya bangkit. Artinya dia Tuhan. Tapi apakah yang mendengar suara Tuhan itu pernah ciumi orang yang kena virus, lalu dia tidak mati? Itu persoalan gitu ya. Jadi itu aja saya kira. Mohon direnungkan, saya bukan sok, bukan, tetapi marilah kita hidup bijaksana. Jangan tambahin korban untuk perkara-perkara yang semestinya kita bisa menghindari. Thank you. Oke, thank you penjelasannya Pak Pendeta. Kemudian ini ada, saya tampilkan Bapak Yusuf Sujagat. Shalom, mau bertanya bagaimana cara usir setan yang manjur? Perlu berteriak atau tidak? Dan ciri setan sudah pergi bagaimana Pak? Ya ditanya itu Sob, setan kamu mau diusir bagaimana caranya? Gitu. Yusuf Sujagat itu sering WA saya kok, ya. Nah, saya hanya mau cerita begini. Dulu ini kan ada seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal. Jika orang meninggal boleh disebut namanya. Ya di Surabaya itu ada namanya Ishak Leo almarhum. Itu kalau mengusir setan tidak teriak-teriak. Ya. Nah, saya pernah punya seorang pemimpin yang kesurupan setan. Jadi pemimpin saya kesurupan setan gara-gara doain orang yang gila. Itu bukti itu ya. Itu tahun 80-an, 84. Ya. Setelah setannya keluar dari orang yang gila ini, maka setannya pindah ke pendeta saya. Lucu kan? Pendeta bisa kesurupan. Ya kenapa? Ya sombong itu. Ya. Lalu didoakan di Jawa Tengah, di Solo, Semarang, Wonogiri, Klaten, ya itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dibawa ke Surabaya. Yang bawa almarhum ayah saya. Ayah saya sudah meninggal juga. Ya. Sampai di Surabaya, saudara tahu? Jadi Om Ishak Leo itu mendoakan hamba Tuhan ini bukan dibentak-bentak, setan keluar dalam nama Yesus. Enggak, ditendang bokongnya cuman. Hei setan, keluar kamu dalam nama Yesus. Itu sudah sadar itu dan sembuh. Ya dan enggak gila lagi. Coba. Jadi bukan karena bentakannya, bukan karena teriakannya, tapi wibawa ilahinya itu. Ya. Makanya cari Tuhan supaya kita punya wibawa ilahi. Ya, kalau sudah dapat wibawa jangan untuk cari duit. Ya, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yusuf Sujagat, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Pak. Dan selanjutnya ini
Pak, gimana hubungan dengan iman dan vaksin, Pak? Oh, ternyata banyak nih, Pak. Berarti Senin yang akan datang kita membahas vaksin saja. Kayaknya sih rame. Ya. Iman dan vaksin. Iman itu beda dengan vaksin, karena vaksin itu usaha manusia untuk menghindari supaya kita itu kalau ada infeksi apapun, ya infeksi apapun, tubuh kita sudah siap. Karena tubuh kita itu sudah dikenalkan, sel darah putih kita itu sudah kenal, punya rekaman memori dengan infeksius itu atau namanya antigen itu. Ya, jadi begitu dia masuk betul-betul bukan hanya vaksin virus corona ya, bukan Corolla itu mobil ya. Gitu ya. Jadi macam-macam, ada virus HIV apa segala macam itu ya, ada vaksinnya, ada itu segala. Jadi itu hanya satu alat saja. Tetapi juga jangan kita memiliki iman yang ngawur. Sudah banyak kok, carilah di YouTube itu teman-teman kita yang maaf ya dalam tanda kutip itu. Pokoknya enggak, kita pokoknya doa aja. Justru saudara saya itu mau bersaksi ya. Beberapa waktu yang lalu saya terkejut ketemu dengan sahabat saya makan gitu, lalu dia berkata, "Puji Tuhan Pak, masih ketemu dengan saya." Loh, emang dari mana? Dari mau mati nggak jadi Pak. Loh, kok bisa? Iya Pak, hampir 3 minggu saya dirawat di rumah sakit kena COVID Pak. Dia cerita sampai nangis saudara, dan dia berkata bahwa benar-benar Pak, nafas itu berharga, saya itu mungkin sudah mati Pak, tapi nggak tahu gimana ceritanya, lalu saya hidup lagi. Nah, saya bersyukur saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, saya tidak berkata dia memiliki iman yang ngawur, tidak sih. Cuman kalau saya lihat memang pelayanan beliau itu kemana-mana gitu, dalam situasi pandemi seperti ini kemana-mana. Kalau di gereja kami, saudara, saya itu ngomong sama jemaat gini, semenjak tahun lalu itu ada pandemi virus, saya ngomong sama jemaat, banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, puji-pujian, penyembahan, ya banyak puasa, pokoknya sukacita di dalam Tuhan. Dan pesan saya satu, jangan sakit, karena kalau Anda sakit saya tidak kunjungi. Ya, saya hanya akan kunjungi Anda dengan virtual. Ya, lalu yang kedua, jangan mati, sebab kalau Anda mati saya akan kubur Anda dengan virtual. Beneran, nggak ada yang mati. Ya, beneran. Ada yang meninggal satu, ada sih satu. Ya, lalu anaknya telepon sama saya, Pak Pendeta ini gimana? Sudah janji kita waktu ibumu masih hidup, kita akan melayani kalau ada yang mati itu dengan virtual. Ya udah kalau gitu dengan gereja lain aja, marah gitu. Nah, saya bilang ya jangan marah, ini memang janjinya kita gitu ya. Jadi saudara, iman itu baik ya, tapi iman itu kan harus ada namanya kebijaksanaan. Ya, iman itu ada apa namanya, hidupnya dari firman. Nah, firman itu kan tidak pernah ngawur. Ketua sinode kami di Amerika, umurnya sudah lebih sepuh daripada saya, 60 sekian ya. Kalau saya kan masih 27, Mas Brim. Kena COVID tahun lalu. Ya. Dan sembuh gitu. Lalu dia layani orang-orang yang kena COVID, jadi didoain ya, karena sudah punya kekebalan gitu ya. Dan dia berkata, oh, kalau saya tidak kena ini, saya nggak bisa melayani orang-orang ya. Puji Tuhan diberi kesempatan untuk saya bisa melayani. Ya, itu kan itu untuk kemuliaan Tuhan, tapi juga jangan ngawur. Hai virus, di mana semangatmu? Oh ya jangan gitu ya. Iman ya iman, tapi yang bijaksana gitu ya. Gitu aja kira-kira jawabnya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Dan di sini, ada Lala juga bilang, kita bisa lihat kasus India belajar berhikmat. Ya, betul, belajar berhikmat. Kemudian selanjutnya, ada yang kesaksian dari Lina Lestari, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ada kesaksian kakak rohani aku, mamanya meninggal. Terus dia berdoa minta belas kasihan Tuhan. Hidup lagi mamanya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa kuasa Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Amin. Dan Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 20.42 dan Pak Pendeta ini banyak banget yang minta didoakan, namun mohon maaf saudaraku, kita tidak bisa mendoakannya satu persatu, jadinya saya hanya menampilkan Pak Pendeta 10 teratas. Pergumulan doa 10 teratas saja ya Pak Pendeta ya.
Oke. Dan bagi Bapak boleh. Ibu yang tidak bisa didoakan satu persatu di sini, Bapak Ibu dapat WhatsApp ke nomor situ yang saya tampilkan ke 0812 8651 1218 Bapak Ibu. Di situ ada kami tim Betani Jakarta, itu ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu, konseling, Bapak Ibu dapat masuk ke situ. Kami adalah tim dan kami siap melayani Bapak Ibu. Seperti itu. Jadinya WhatsApp saja ke nomor ini Bapak Ibu, WhatsApp 0812 8651 1218. Ini saya tampilkan untuk lebih besar. Bapak Ibu dapat WhatsApp ke nomor ini. Di sini adalah admin Betani Jakarta. Bapak Ibu bisa WhatsApp namanya, asalnya dari mana, kemudian pergumulan doanya, masalahnya seperti apa. Jadinya Bapak Ibu WhatsApp ke nomor sini, only WhatsApp. Bapak Ibu masukkan namanya, kemudian asalnya dari daerah mana, dan pergumulan doanya seperti apa Bapak Ibu. Silakan seperti itu. Dan saya akan menampilkan Pak Pendeta 10 chat teratas pergumulan doa, dan sebentar. Pertama ini dari Ibu Francisca Chong. Francisca Chong. Ini saya tampilkan. Shalom Pak Paulus, mohon dukungan doa untuk Pak Simon yang saat ini sedang stroke agar Tuhan jamah dan sembuhkan. Dilawat Tuhan secara pribadi, dibebaskan dari kuasa gelap. Ini langsung didoakan ya, Mas Prim? Boleh Pak. Mau langsung didoakan boleh, di akhir juga boleh sih Pak. Oke, di akhir aja ya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Pendeta ini dari Monagel. Minta dukungan dalam doa supaya Tuhan memberikan pekerjaan dan suami. Amin. Oke. Ini pekerjaan ya. Ya, pekerjaan betul, suami. Pekerjaan Pak Pendeta. Oh, pekerjaan Monagel. suami. Oke. Selanjutnya Julius Harun. Shalom Pak Pendeta. Mohon doakan saya yang lagi sakit, paha kiri saya berdarah. Wah, itu kenapa itu ya? Kemudian selanjutnya dari Yohana. Shalom Pastor Elizabeth dan tim, mohon doanya biar Tuhan. Bentar, 739 tadi saya catat. Oke, Yohana Pak, nih saya tampilkan. Shalom Pastor Elizabeth dan tim, mohon doanya biar Tuhan sembuhkan saya dari penyakit asam lambung, bahu sebelah kiri juga pinggang, dan juga telapak kaki sebelah kanan bawah tumit saya. Percaya Tuhan baik menyembuhkan. Amin. Amin. Kemudian selanjutnya dari Siro KG Pak. Dari Siro KG, dari keluarga Immanuel Soyono, mohon dukungan doa untuk kesehatan, pemulihan keuangan keluarga, dapat keluar dari pencobaan yang dihadapi saat ini. Kemudian, ini saya tampilkan, Trisna Pamulja Wijaya Pamungkas, mohon doanya untuk kesembuhan kaki kiri saya yang patah dan bengkak ini, kiranya bilur-bilurnya sembuhkan saya sehingga berjalan normal. Amin. Dan bisa bekerja kembali. Amin. Kemudian selanjutnya Beni Naibaho Pak. Oke. Mohon doanya Pak Pendeta Paulus Eko untuk kesembuhan saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Yang ke-9 Pak. Oke. Alusi Tepu, Pak, doakan anak saya Deo Fajar agar terlepas dari roh malas dan roh bohong. Waduh, itu nonton yang lalu itu ada namanya roh deep sleep spirit. Oke. Terakhir Pak, Parida 1972. Shalom Pak, mohon bantu doa buat suami yang belum bertobat dan masih hidup dalam perzinahan. Parida 1972. Yes, kita doa ya. Haleluya.
Saudara, mari ya nanti yang tidak bisa didoakan di media ini, nanti saudara akan didoakan oleh tim Bethany Jakarta. Sudah bisa WA di layar monitor Anda, ya, dan saudara akan ditolong oleh hamba-hamba Tuhan yang dahsyat dan penuh kemuliaan Tuhan. Sekarang mari, ada 10 orang yang kita perlu doakan. Saya tidak sebutkan namanya, tapi saya akan sebutkan penyakitnya secara umum. Dan mari angkat kedua tangan. Haleluya, Bapa, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, ada yang kena stroke dalam nama Tuhan Yesus, ada yang paha kirinya berdarah dalam nama Tuhan Yesus, ada yang kena sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus, ada yang kaki kirinya patah dalam nama Tuhan Yesus, juga Beni Naibahu yang sudah juga sakit dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demi nama Yesus Tuhan, terjadi kesembuhan hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Sekarang kami berdoa untuk yang lain, yaitu untuk Pak Alusi Tepu, yang dia punya anak namanya Deo Fajar yang malas. Dalam nama Yesus, roh malas cabut dan diganti dengan roh rajin yang datang daripada Tuhan dan memiliki masa depan yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Farida yang suaminya belum bertobat, yang masih bercengkerama dengan dosa, dalam nama Yesus hari ini aku perintahkan roh jahat yang mencengkeram hidupnya dalam jiwanya, lepaskan dalam nama Yesus dan terjadi pertobatan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Inilah doa kami. Kami alaskan pada satu nama yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Pak Prim. Ya, amin. Puji Tuhan, Pak Pendeta Paulus. Terima kasih atas firman-Nya hari ini. Dahsyat, luar biasa, dan membawa kita mendapat banyak knowledge terkait firman Tuhan, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Paulus, dan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Sama-sama. Maju terus Pak Pendeta. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam Mas Prim, Ibu Elizabeth Nuning. Tuhan Yesus memberkati Bethany Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dahsyat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan channel Bethany Jakarta ini. Dan Bapak Ibu, kami rindu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang diberkati melalui taburan firman ini. Bapak Ibu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Caranya gimana? Caranya yang paling penting adalah share YouTube Bethany Jakarta ini ke rekan, saudara kita, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan kami rindu, bukan hanya kami yang melayani Bapak Ibu, tetapi kami rindu banyak duplikat-duplikat pelayan Tuhan. Pada saat Zoom kami mendengar, wow, ada kesaksian sembuh, terus habis itu saling mendoakan satu persatu. Itu adalah kerinduan kami. Tim Bethany Jakarta. Artinya bukan hanya kami, saudaraku, tetapi Bapak Ibu dapat dipakai Tuhan secara luar biasa. Seperti itu. Jangan lupa share pengajaran ini, dan jangan lupa subscribe juga untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan terbaru, video-video terbaru, pengajaran online terbaru, agar iman kita bisa bertumbuh, dan kita bisa mendapatkan, seperti yang tadi saya bilang, knowledge baru terkait firman Tuhan, pengajaran-pengajaran baru. Dan kita bukan sebagai orang Kristen yang anggapannya nggak punya hikmat, tetapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau konseling, Bapak Ibu dapat WhatsApp ke nomor ini, 0812-8651-1218. Kita tim Bethany Jakarta siap untuk mendoakan Bapak Ibu jika ada keluh kesah atau permasalahan. WhatsApp kami, karena kami senantiasa di sisi Bapak Ibu, kami pelayan-pelayan Tuhan senantiasa mendoakan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu yang ingin membantu atau mendukung pelayanan Bethany Jakarta, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan persepuluhan ke rekening BCA. Nomornya berapa? 2063 407-nya 3 kali. Rekening yang Bapak Ibu berikan ke Gereja Bethany Sunter.
semua persembahan tersebut hanya diberikan ke gereja Betani Sunter. Seperti itu Bapak Ibu. Jadinya Bapak Ibu dapat memberkati gereja dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan persepuluhan ke rekening gereja. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan salam sehat selalu. Kita terus sama-sama mendukung doa dalam pelayanan dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih, salam sehat selalu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita.